Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Di episode sebelumnya, Tan Yun telah melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman bersama Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi. Apa yang akan dilakukan Tan Yun di kampung halamannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Shen Qingyu mencoba menenangkan Chen Shubing yang khawatir terhadap Tan Yun. Lalu dia berkata, "Nona, kamu tidak perlu khawatir. Master Sekte secara pribadi datang ke gerbang luar kemarin dan bertanya kepada saya di mana kampung halaman Tan Yun. Master Sekte juga mengatakan bahwa Tan Yun adalah jenius Sekte Huangfu dan keluarganya membutuhkan perlindungan. Dia menanyakan alamat kampung halaman Tan Yun karena dia ingin mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan Yun." Setelah mendengar ini, Shen Shubing menghela nafas lega. Sepertinya Master Sekte memang sangat menyukai Tan Yun. 6 hari kemudian, ada sebuah desa kecil di pinggiran pegunungan. Desa kecil itu dikelilingi pegunungan. Kebiasaan rakyatnya sederhana. Ratusan gubuk rusak berdiri berserakan di lereng bukit. Ini adalah kenangan Zhong Wuxiao ketika dia masih kecil. Meskipun dia baru berusia 5 tahun ketika diselamatkan oleh Tang Xingying, dia masih ingat jalan pulang. Zhong Wuxiao berjalan di jalan bergelombang di pedesaan, dan Tan Yun serta Mu Mengyi mengikutinya bergandengan tangan. Tan Yun dapat dengan jelas melihat Zhong Wuxiao bergetar. Dia tahu bahwa Xiao memikirkan ayah dan ibu angkatnya sambil menangis. Zhong Wuxiao datang ke pintu kayu yang tertutup. Dia membuka pintu halaman, menyaksikan pemandangan rumput liar tumbuh di halaman kecil. Hatinya sangat menyakitkan. Kemudian dia berjalan ke halaman dengan gemetar. Melihat pemandangan di sekelilingnya yang begitu akrab, dia menutup matanya dan bayangan masa kecilnya muncul di benaknya. Seorang gadis kecil mengenakan jaket merah kecil berdiri di halaman, memandang dengan sedih pada seorang wanita petani yang sedang memasak. "Ibu, aku lapar. Kapan kita akan makan?" "Kita harus menunggu sampai ayahmu kembali dari berburu sebelum kita bisa makan." "Mengapa menunggu ayah sampai kembali?" "Karena ayahmu sangat lelah untuk memberi makan keluarga kita, dia harus bangun pagi dan pergi berburu di pegunungan. Jadi, Yao Yao, kita harus bisa makan bersama ketika ayahmu kembali." "Baiklah, tapi bagaimana kalau aku benar-benar lapar?" "Yao Yao, kalau kamu tidak patuh, ibu akan marah." "Baiklah, aku akan patuh dan menunggu sampai ayah kembali untuk makan bersama ibu. Ibu jangan marah. Saat putrimu besar nanti, dia akan sangat menghormatimu dan ayah." "Bayi kecilku sangat baik. Ayo biarkan ibu menciummu." Mengingat hal ini, Zhong Wuxiao tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis. "Ibu, Yao Yaomu sudah kembali. Aku masih ingin kembali ke masa lalu. Putri ingin memelukmu. Putrimu ini benar-benar ingin makan makanan yang kamu masak." Zhong Wuxiao mengaburkan pandangannya dengan air mata. Dia melihat sekeliling halaman seolah-olah dia melihat adegan ayahnya menggantung mangsanya di dinding setelah kembali dari berburu. "Ayah, putri merindukanmu. Putri sangat merindukanmu. Ayah, ibu, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu tahu putrimu telah tumbuh dewasa sekarang?" Zhong Wuxiao tidak bisa menahan tangisnya. Tan Yun melihat sosoknya yang berduka berlutut di tanah. Air mata berbinar di mata indahnya, memikirkan kematian tragis orang tuanya dan keluarganya dalam reinkarnasi keabadian. Mu Mengyi mendengar tangisan Zhong Wuxiao, dia juga ikut menangis. Dia memikirkan ayahnya, seorang kaisar yang dibunuh oleh Tang Yongsheng, dan adegan pertumpahan darah dinasti Mu Fengseng 13 tahun yang lalu. Ketika Mu Mengyi ingin melangkah maju untuk membantu Zhong Wuxiao, dia ditarik oleh Tan Yun. Dia sudah terlalu lama menahannya, biarkan dia menangis sekarang. Tangisan berlanjut hingga larut malam, dan Zhong Wuxiao sudah berhenti menangis. Tan Yun membantunya berdiri dalam kesusahan. Dia melihat ke pintu yang tertutup, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. "Xiao, ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk menaruh dupa pada paman dan bibi." Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dan berjalan keluar halaman. Di bawah sinar bulan, Zhong Wuxiao meninggalkan pelukan Tan Yun. Dia berlutut menghadap gerbang halaman dan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia akan pergi hari ini, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali.
Setelah ucapan selamat tinggal, Zhong Wuxiao membawa Tan Yun ke kuburan di gunung belakang. Setelah pergi ke kuburan, Xiao berlutut di depan kuburan dan memberitahu orang tua angkatnya bahwa putrinya telah menemukan suami yang baik. Dia terus berbicara tentang kebaikan Tan Yun dan berharap orang tua angkatnya dapat beristirahat dengan tenang dalam semangat surga tanpa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berlutut di samping Zhong Wuxiao. Setelah berbalik, matanya menunjukkan sentimen yang tak tergoyahkan. Meskipun Xiao dan aku belum menikah, aku tetap memohon padamu untuk menyetujui aku sebagai menantumu. Mertua, jangan khawatir. Menantumu ini akan menggunakan hidupnya untuk melindungi Xiao. Mu Mengyi juga berlutut di depan kuburan dan berbisik pelan. Paman dan bibi, yakinlah aku akan memperlakukan Xiao sebagai saudara perempuanku sendiri dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Setelah ketiganya bercerita di kuburan, Zhong Wuxiao tidak ingin orang tua angkatnya melihat kesedihannya. Jadi dia membungkuk dan tersenyum, lalu menangis diam-diam sambil memegang tumpukan kuburan. Ayah, putrimu akan pergi dan putrimu akan merindukanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sangat-sangat mencintaimu. Zhong Wuxiao berdiri dengan enggan. Dan kemudian ketika Zhong Wuxiao keluar, Tan Yun tersenyum kecil. Apakah kamu ingat pria besar itu? Maksudmu singa bersayap darah? Mu Mengyi dengan penasaran bertanya. Mengapa aku belum melihatnya sejak saat itu? Zhong Wuxiao juga cukup penasaran. Suara Tan Yun baru saja jatuh, seberkas cahaya keemasan muncul dari tas binatangnya dan berubah menjadi singa naga emas besar di langit. Sayapnya terentang menutupi langit dan bulan, cahaya bulan terang di bawahnya. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao membuka mata lebar-lebar, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Mu Mengyi bergumam pada dirinya sendiri. Tan Yun, apakah ini masih singa besar itu? Bagaimana dia bisa menjadi emas dan nafasnya sangat menakutkan? Ya, jawab Tan Yun. Zhong Wuxiao mengenang kejadian ketika Tan Yun dan binatang besar itu menyelamatkannya di tepi tebing bersalju. Dia hanyalah binatang roh tingkat 1. Mengapa sekarang begitu kuat? Tan Yun tersenyum dan berkata, ini hanya binatang besar. Adapun bagaimana menjadi seperti sekarang, ceritanya sangat panjang. Aku akan berbicara dengan kalian perlahan dalam perjalanan pulang. Setelah itu Tan Yun memimpin kedua gadis itu dan menaiki singa naga emas. Tan Yun menunjuk ke kejauhan. Pria besar, ayo pulang. Dengan suara ho-ho-ho, singa naga emas tampak sangat bersemangat. Lagi pula, dia telah tinggal di keluarga Tan selama bertahun-tahun. Dan dia juga memiliki perasaan yang tidak terpisahkan untuk kakek nenek Tan Yun. Singa naga emas yang membawa 3 orang seperti kilat emas besar, menembus langit malam, menghilang dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, ketika Tan Yun mengendarai Dewa Singa Naga Emas melayang di atas kota menghadap kampung halamannya, murid-murid di sana menunjukkan emosi yang dalam. Beberapa tahun telah berlalu. Saya tidak tahu seberapa baik orang tua saya. Saya benar-benar tidak berbakti. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mengendarai Singa Naga Emas dan menyelam ke bawah, melayang di atas mansion Tan. Patriark, ada monster! Seorang pelayan berteriak, menjatuhkan sapunya dan lari. Jeritan itu sangat keras ketika lebih dari 100 orang di mansion memandang ke langit dan menemukan singa terbang emas setinggi 100 meter. Semua orang hampir ketakutan. Melihat pemandangan ini, Tan Yun berkata, pria besar, saya tahu Anda mengenal orang-orang ini, tetapi penampilan Anda sekarang berbeda dari sebelumnya. Singa naga emas itu lalu meraung. Siapa yang berani lancang dalam keluarga Tan saya? Apakah kamu tidak tahu bahwa cucu saya sudah menjadi murid sekte kuno? Teriak seorang pria paruh tua yang terdengar dari dalam mansion. Kemudian Tan Yun melihat ke bawah dan melihat Pak Tua Tan datang ke tengah halaman utama dengan penuh semangat. Di belakang Tan Changchun, ayah Tan Yun, Tan Feng, dan ibu Feng Jingru muncul. Tan Feng berusia hampir 50 tahun dan Feng Jiru berusia 40-an. Karena pekerjaan rumah tangga, dia memiliki rambut putih. Di belakang mereka, seorang penjaga terkenal memegang tombak dan memandangi singa naga emas seolah menghadapi musuh. Semua orang di mansion Tan bingung. Tan Yun menjadi murid sekte kuno. Masalah ini telah menyebar ribuan mil. Pada hari-hari ketika Tan Yun tidak ada orang-orang di kota-kota terdekat yang sering datang mengunjungi keluarga Tan untuk menjalin persahabatan. Tak disangka, masih ada saja orang yang berani datang ke mansion Tan untuk membuat onar.
Kemudian seseorang melompat turun dari singa naga emas. Segera, Tan Yun berlutut di depan Tang Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru. Tan Yun adalah anak yang tidak bermoral, memberi hormat pada kakek, ayah, dan ibu. Mereka bertiga gemetar begitu mendengar ini. Sebaliknya, ratusan penjaga dan pelayan berseru dengan semangat, "Tuan kembali, tuanmu datang, kita kembali." Pada saat ini, Feng Jingru menangis kegirangan dan tiba-tiba memeluk Tan Yun di tanah. "Yun-er, anak ibu, kamu kembali untuk melihat ibumu." Tan Yun memeluk Feng Jingru dengan erat. Ibu dan anak itu bersatu kembali, air mata mengalir dengan deras. "Istriku, Yun-er kembali, ini adalah acara yang hebat, kenapa kamu menangis?" Meskipun Tan Feng berkata demikian, matanya juga berlinang air mata. Ya, Tan Changyun bergema dan meneteskan air mata berlumpur. Karena dia memiliki cucu yang luar biasa, dia merasa bersyukur bisa hidup sesuai dengan nenek moyang keluarga Tan. Feng Jingru menyeka air matanya, membantu Tan Yun berdiri dan kembali menatap Tan Feng dan berkata, "Suamiku, Yun-er sudah kembali, kita akan mengadakan perjamuan besar untuk Yun-er." Bagus, Tan Feng segera menoleh ke belakang dan memerintahkan pengurus rumah tangga untuk mengatur perjamuan, dan seluruh rumah menjadi semarak selama 3 hari. "Ayah, ibu, kakek," Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku akan memperkenalkan 2 orang pada kalian." Pada saat ini, tubuh Dewa Singa Naga Emas di kehampaan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ukuran 10 kaki, membawa Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi ke dalam kompleks. Para penjaga memandangi kedua wanita itu, mata mereka terbelalak. Cantik, sangat cantik, secantik Nona Yukin yang telah pergi selama lebih dari 4 tahun. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao memberi hormat kepada Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru. "Anak yang cantik," Feng Jingru ramah, matanya dipenuhi keterkejutan. "Ibu, dia adalah Mu Mengyi, dan dia adalah Zhong Wuxiao. Keduanya adalah calon menantumu." Saat Tan Yun memperkenalkan diri sambil tersenyum, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao merapatkan bibir merasa sangat malu. Mendengar kata menantu perempuan, Feng Jingru merasa sedikit sakit memikirkan Nanggong Yukin. Jika lelaki tua yang penuh kebencian itu tidak membawa Yukin bersamanya, mungkin dia sudah bisa menggendong cucunya. Selain pikiran yang mengganggu, Feng Jingru melangkah maju, memegang Mu Mengyi di satu tangan dan Zhong Wuxiao di tangan lainnya, lalu berkata dengan tulus, "Anak baik, di mana keluargamu? Pernikahanmu harus dilakukan lebih cepat." Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa Feng Jingru akan sangat tidak sabar. "Ibu, pernikahannya tidak terburu-buru, aku akan membicarakannya nanti." "Bagaimana mungkin ibu tidak terburu-buru? Apakah masih akan seperti sebelum?" Feng Jingru hampir melewatkan kata-katanya dan segera menutup mulutnya. "Ibu, dulu ada apa?" tanya Tan Yun dengan bingung. "Tidak apa-apa, ibumu hanya ingin memiliki cucu." Feng Jingru memelototi Tan Yun lalu membawa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menuju paviliun. "Mari, bibi punya sesuatu untuk kalian." "Ibu punya menantu perempuan, apakah kamu mengabaikan anakmu?" Tan Yun tersenyum dan mengikuti Feng Jingru ke kamar bersama kakek dan ayahnya. Pengurus rumah ada di kompleks dan penjaga diizinkan membawa keluarga ke mansion Tan selama 3 hari. Bagi para penjaga, ini adalah sekaligus liburan selama 3 hari. Para penjaga bergegas keluar dari mansion Tan dengan penuh semangat di dalam lobi paviliun. Feng Jingru memberi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao 2 gelang giok yang sama. Setelah melihat kedua putri itu memakainya, Feng Jingru tersenyum dan berkata, "Ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan kami, yang saya siapkan untuk calon menantu perempuan saya. Bibi tidak memiliki barang bagus, jadi kuharap kalian tidak keberatan." Mendengar arti gelang giok, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tersenyum malu semanis madu. Setelah itu, Feng Jingru bertanya, "Di mana rumah kalian?" Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan memberitahu orang tua dan kakeknya bahwa Mu Mengyi adalah putri dari dinasti Mu Fengseng dan Zhong Wuxiao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun dikejutkan oleh pengalaman hidup Mu Mengyi, mereka memandang Zhong Wuxiao dan mata ketiganya penuh perhatian. Pertama, saya merasa sedih atas apa yang terjadi pada Zhong Wuxiao. Kedua, melihat Zhong Wuxiao, ketiganya memikirkan putri angkat mereka, yaitu Nanggong Yukin yang juga tunangan Tan Yun. Mereka sangat takut suatu hari orang tua kandung Zhong Wuxiao juga akan menemukan keluarga Tan dan membawanya pergi.
Meski kemungkinannya sangat kecil, ketiganya masih sedikit gelisah. Pada periode berikutnya, hingga makan malam dimulai, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya berbicara dengan santai. Tan Yun secara alami memberitahu kebaikan dan bukan kesedihan, tetapi hanya mengatakan seberapa baik dia di sekte itu. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun mengetahui bahwa Zhong Wuxiu dan Tan Yun sudah di alam jiwa janin tingkat 9 dan Mu Mengyi alam jiwa janin tingkat sempurna, mereka sangat terkejut. Bagi mereka, tingkat alam jiwa janin adalah sebuah mimpi. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih guys.